kalau Anda perhatikan di tengah pandemi COVID-19 ini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah mereka yang marah-marah, mereka yang merasa frustrasi, mereka yang kemudian bahkan menghujat, ya, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah dan macam-macam. Dan tipe orang yang kedua adalah yang melihat dari perspektif yang positif. Mereka adalah yang melihat dalam kondisi situasi sulit seperti ini, tetap melihat ada peluang, ada sesuatu yang bisa dilakukan, dan sesuatu itu tentu saja positif. Nah, karena ini acara Kick Andy, maka yang saya undang adalah tipe yang kedua tadi, yang memandang persoalan dari sudut pandang positif dan mencari terobosan untuk kemudian bangkit di tengah situasi sulit. Nah, Jeff, tamu kita yang berikutnya nih, udah sering dengar ada calon pengantin yang nangis-nangis gara-gara nggak bisa menikah di pandemi COVID ini. Iya. Sedih banget, udah direncanakan jauh-jauh hari, udah bikin cetak undangan, udah siapkan gedung ya. Kemudian udah bermimpi, waduh akan jadi raja sehari dan lain-lain. Ternyata gagal total. Nah, banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang kemudian bahkan jangan-jangan berpisah nggak jadi kawin ya. Nah, tapi ternyata ada teman-teman kita juga, Jeff, yang punya gagasan. Bagaimana di tengah pandemi ini pernikahan masih bisa dilangsungkan. Mau tahu caranya? Iya. Nonton Kick Andy ya. Pasti. Karena itu kita akan rehat jenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, saya membayangkan apakah undangan ini harus tetap pakai pakaian rapi, harus dandan, atau boleh pakai celana pendek, pakai sarung, toh nggak kelihatan ini. Ya, tadi saya sudah cerita bahwa banyak pasangan-pasangan muda yang ingin menikah, ternyata mereka tidak bisa melangsungkan pesta pernikahan karena pandemi COVID. Banyak yang nangis-nangis, banyak yang sedih, ya, banyak yang kemudian berpikir kapan COVID ini selesai dan mereka bisa melangsungkan akad perkawinan dan juga tentu saja pesta perkawinan, karena disitulah kebahagiaan mempelai dan keluarganya ketika pesta itu bisa diselenggarakan. Tapi apa boleh buat, situasinya tidak menentu. Kita belum tahu kapan COVID ini akan berlalu. Tetapi semua itu ternyata tidak menjadi masalah bagi pasangan suami istri yang selama ini mengelola pesta-pesta perkawinan, yang biasa kita sebut sebagai wedding organizer. Nah, apa yang mereka lakukan di tengah situasi seperti ini? Mari kita sapa Mas Aji dan Mbak Indri di Jogja. Apa kabar? Baik Mas Andi. Jadi Mas Aji, Mbak Indri, ya, kita tahu persis bahwa COVID-19 ini membuat banyak sekali persoalan baru dalam hidup kita ya. Termasuk mengganggu periuk nasi kita, mengganggu penghasilan kita, pekerjaan kita. Terlalu banyak cerita-cerita sedih. Tapi hari ini saya ingin mendengar cerita yang lebih membuat kita merasa optimistis. Yaitu bagaimana Mas Aji dan Mbak Indri melakukan terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau boleh tahu dulu, Mas Aji dan Mbak Indri ini profesi persisnya apa? Kami ini sebetulnya wedding organizer, Mas. Oke, jadi yang Anda kerjakan ini di belakang layar maupun di depan layar ya, termasuk akad nikah juga? Betul sekali. Jadi all in ya, kalau wedding organizer, karena kami semua tidak memakai vendor yang lain, hingga dari A hingga Z untuk seluruh kebutuhan acara pernikahan nih tepatnya. Itu kami laksanakan sendiri, artinya kami ada sendiri. Nah, ini apa yang Anda lakukan sebelum COVID ya, tapi sesudah COVID saya dengar banyak sekali pernikahan yang ditunda, pesta pernikahan yang dibatalkan ya. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini, apa yang terjadi pada bisnis Anda? Waktu itu sih, kami juga sudah di titik-titik waktu itu, kami sudah mulai
apapun yang terjadi, karena konsep saya adalah bagaimana klien saya ini tidak lalu bersedih karena banyak dikejar Satpol PP, didatengin polisi untuk dibubarkan. Akhirnya kita masih dengan segala daya upaya untuk berusaha. Ada istilah manten dengan acara drive-thru. Ya, drive-thru. Ini sudah juga, waktu itu sudah kita kerjakan dengan cara begitu. Nah, stop dulu sampai di situ dulu. Stop, jangan diceritakan semua dulu. Oh, baik. Iya, karena saya ingin penonton acara ini melihat dulu tayangan yang akan saya putar supaya ngerti apa yang sedang Anda ceritakan ini. Untuk itu, kita simak dulu tayangan berikut ini. Di masa pandemi ini, banyak perusahaan atau usaha yang terpaksa harus vakum dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Ternyata, hal ini tidak menghentikan sejumlah orang untuk berkreasi. Seperti Nakarina Wedding Organizer ini misalnya. Wedding organizer yang berbasis di Yogyakarta ini adalah salah satu bisnis yang terkena dampak dari COVID-19, di mana ada larangan mengadakan pesta yang mengundang banyak orang. Tapi, wedding organizer ini tidak patah semangat. Dengan berkreasi, Nakarina Wedding Organizer ini membuat acara resepsi secara virtual, sehingga memungkinkan adanya resepsi tanpa keramaian. Agar seperti resepsi di gedung pernikahan yang nyata, wedding organizer ini memanfaatkan teknologi digital. Desain dan dekor cukup menggunakan green screen atau layar hijau yang diedit menjadi dekorasi layaknya berada di gedung. Sementara, tamu undangan tidak perlu datang ke tempat acara dan memberikan ucapan selamat di rumahnya masing-masing dengan live streaming melalui Zoom atau Instagram Live. Acara pernikahan virtual ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin mengadakan pesta pernikahan di masa pandemi ini. Jadi, setidaknya keinginan menikah masih bisa terlaksana tanpa menimbulkan banyak kerumunan orang. Ya, Mas Aji, Mbak Indri, sebelum Anda ceritakan lebih detail ya apa yang Anda lakukan dengan kegiatan mengelola ya pesta perkawinan atau akad perkawinannya juga termasuk secara virtual, saya ingin tahu, kan Anda tadi cerita bahwa banyak sekali pasangan-pasangan pernikahan yang Anda layani sebagai wedding organizer. Tetapi situasi ketika berubah drastis ya, ada juga yang nekat-nekat itu tetap melaksanakan, tapi kan tadi Anda bilang digeruduk, digrebek ya, dibubarkan oleh petugas. Nah, saya dengar banyak sekali pasangan-pasangan yang katanya datang ke Anda nangis-nangis. Apa betul itu? Kami WO bukan lagi jadi WO tetapi jadi konsultan penenang orang yang pada kecewa. Bener Mas, ini luar biasa. Jadi saya jadi psikiater akhirnya ini lama-lama. Nah, Apa yang terjadi? Nah ini dia, banyak pengantin Mas Andi yang terutama mereka laksanakan di bulan-bulan April sebelum puasa tepat dan khususnya di setelah puasa ini. Jadi di bulan-bulan sekarang ini, persis setelah Lebaran, itu banyak sekali yang mereka mau melaksanakan acara wedding. Banyak pengantin kami yang harus mau tidak mau cancel. Mas Andi bisa bayangin ya. Kita lihat, kadang-kadang kita lihat diri kita sendiri, atau mungkin Mas Andi lihat pernikahan Mas Andi. Dengan segala daya upaya, dengan segala rencana yang sudah sekian panjang dan melibatkan dua keluarga. Akhirnya mau tidak mau harus batal. Mundur. Berantakan semua. Undangan, lain-lain yang udah mereka keluarkan, lenyap. Mas Andi, yang ada cuma satu kata, pengantin wanita ini. Saya bilang, karena wanita itu kan hatinya yang nomor satu. Baik.
Jadi apa yang terjadi? Nah itu, mereka banyak datang ke tempat kami, menangis, bla 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 bla. Nah, coba curhatnya seperti apa Mbak Indri? Nah, ini dia yang bagian ini. Baik, jadi memang dengan adanya COVID ini, memang antara pengantin beserta keluarga memang banyak akhirnya dilema dengan pernikahan ini yang memang sudah mereka rancang jauh hari, pasti juga akan berantakan ya, baik dari segi undangan, dekorasi, catering yang dipesan, bahkan juga tempat gedung atau hotel. Jadi akhirnya mereka juga jadi reschedule semuanya memang. Kalau batal juga nanti entah sampai kapan, tapi kalau dilaksanakan juga kemarin mereka masih takut dengan protap-protap yang di aturan-aturan yang memang ditetapkan pemerintah. Namun berjalannya waktu ini memang akhirnya kita mencoba membuat suatu gebrakan yang memungkinkan pengantin tetap bisa melaksanakan walaupun hanya dengan akad nikah ataupun pemberkatan. Minimal mimpi pengantin itu bisa terrealisasi lah. Masalah resepsi nanti bisa diundur atau bagaimana lah. Itu mungkin adalah salah satu juga menenangkan keluarga. Dan mereka sepertinya lebih oke. Oh iya ya, gimana ya terusan ya, caranya bagaimana. Nah itu yang coba kita bikin konsep ini, dan ternyata pengantin yang tadinya mulai mundur, mulai juga resah, akhirnya mulai kembali lagi dan oh yaudah kita akan nikah dulu aja Mbak. Nanti jadi mereka mendapatkan solusinya ya. Iya. Nanti cerita apa yang dilakukan tadi ya, mekanismenya. Karena saya memang bisa membayangkan, apalagi kalau anak-anak muda ini itu adalah tabungan mereka yang sudah mereka simpan mungkin berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun, tapi kemudian menguap begitu saja. Dan mungkin ada perasaan malu juga gitu loh, nggak jadi nikah di bulan yang ditentukan, sementara undangan sudah beredar. Nanti saya ingin tanya nih ya. Saya membayangkan nih, karena di situ di dalam liputan tadi, undangan itu bisa menghadiri secara virtual juga dari rumah masing-masing. Nah saya membayangkan apakah undangan ini harus tetap pakai pakaian rapi, harus dandan, atau boleh pakai celana pendek, pakai sarung, toh nggak kelihatan ini. Nah nanti ceritakan bagaimana ceritanya, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ada di ruangan dengan latar belakang hijau, tiba-tiba kita seakan-akan ada di suatu ruangan yang keren banget gitu ya. Masih cerita mengenai pesta perkawinan, akad nikah secara virtual tadi. Ini sesuatu yang menarik, tadi saya belum minta diceritain oleh Mas Aji dan Mbak Indri bagaimana caranya nih. Karena tadi unik sekali ya, kita cuma ada di ruangan dengan latar belakang hijau, tiba-tiba kita seakan-akan ada di suatu ruangan yang keren banget gitu ya. Nah harganya juga berapa ini? Pasti banyak yang bertanya, kalau aku mau nikah seperti itu harganya berapa, dapat apa? Dan kalau tamu-tamu kan biasanya datang terus dapat makan. Lalu tamu-tamu yang nonton dari jarak jauh itu dapat apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita harus minta jawabannya dari Mas Aji dan Mbak Indri. Nah cerita dulu bagaimana tata caranya kalau kita ingin jadi pengantin secara virtual itu. Bagaimana sih? Jadi intinya mereka memang tetap harus menetapkan acara atau kapan mereka akan menikah. Intinya adalah ijab kabul. Namun sekali lagi, virtual ini tidak membatasi acara. Karena kalau kebanyakan orang yang di Jawa maksud saya, rata-rata di acara virtual ini namanya orang mau menikah tetap harus diserahkan dulu. Ada acara seserahan, setelah seserahan baru masuk ijab kabul, kemudian setelah itu baru masuk acara sungkeman, bakti pada orang tua, sungkem pada orang tua yang nangis-nangis gitu. Kemudian baru masuk acara di acara syukuran di virtual. Ini dia perbedaan yang nyata sekarang ini. Memang orang mungkin berpikirnya virtual itu hanya sedikit orang. Tapi memang yang di acara yang kita laksanakan di situ protap yang sampai saat ini diperbolehkan oleh peraturan di daerah, maksimal di area itu hanya 30 orang. Tidak jadi suatu apa. Ingat bahwa nantinya akan dihadirkan di acara virtual. Ini lebih hebat lagi dengan Zoom.
mau 50, 100 orang pun jadi. Jadi ceritanya undangannya itu bisa lebih dari itu ya? Betul, Undangan Mas Andi. bisa banyak, bisa ratusan. Iya. Tapi Dan orangnya nggak ada di tempat. Betul sekali. Dan Mas Adi bisa bayangan begini, pada saat dulu Mas Adi menikah atau saya menikah, di acara al-hijab kita ini paling yang lihat, yang kita merasa orang melihat itu paling hanya 20-30 yang live langsung di ruangan kita. Kali ini malah beda. Jadi itu disiapin layar gitu sehingga kita tahu siapa yang saat ini menyaksikan perkawinan kita gitu. Betul. Jadi kita sediakan plasma. Kalau di rumah plasma tidak begitu besar, cukup TV saja 55 in gitu. Atau nanti kalau tempatnya agak besar, kita bisa bikin ukuran plasma berapapun, 2x3 atau 2x2. Bisa itu. Bisa, Mas Adi. Dan sekali lagi, pengantin, kalau kita jadi pengantin, yang saya lihat dari muka pengantin saya kemarin, dia malah merasa dilihat banyak orang yang menonton mereka. Di acara seserahan sampai ijab itu sekian puluh, hampir mendekati 100 orang. Langsung bayangin Mas Andi. Itu bagi rasanya kita main sepak bola dilihat satu bayangin kan, hanya berdua. Nah, itu artinya undangan, para undangan itu dikasih undangan dan sekaligus link untuk bisa masuk nonton secara virtual tadi ya? Betul. Untuk area yang daerah itu, sekali lagi area yang daerah itu, atau daerah pernikahan. Baik, kita akan undang sebelumnya, 2 hari sebelumnya itu wedding organizer. Kami juga akan mengundang beliau, selain dengan undangan digital, setelah kita sampaikan via WhatsApp, semua telepon kita tulis semuanya, kita akan undang dulu, sharekan juga linknya untuk Zoom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas Andi, ini yang cara kami yang berbeda. Dan pasti kita harapkan orang pasti akan datang. Hei. Gimana? Apa yang dilakukan? Ini dia. Mas Andi kalau jadi tamu diundang oleh pernikahan. Di situ tahu-tahu ada orang selain tadi dapat undangan, setelah undangan Mas Andi terima via digital. Kemudian ada orang yang meletup di rumah Mas Andi dengan busana yang Jawa, yang busana seperti orang busana panitia pengantin, 2 orang rapi dengan protokol kesehatan, pakai face shield dan sebagainya, memberikan makanan. Tunggu dulu. Jadi ini undangan orang yang nonton acara pernikahan di rumah itu akan didatangin oleh sepasang model pagar ayu gitu, pagar bagus, datang ke rumah. Betul. Jadi betul-betul hadir seakan-akan memang menjadi tamu di acara itu. Nggak ada yang kemudian pakai singlet, tank top, celana pendek, sarung, gitu. Nggak dandan gitu, enggak ya? Iya. Tentu yang jadi pertanyaan sekarang nih, kalau ada yang ingin jadi pengantin terus kemudian membutuhkan jasa Anda berdua, itu harus bayar berapa itu? Gambaran Mas Andi, untuk Jogja atau untuk sekitar daerah kami, daerahnya, cukup dengan 15 juta Mas Andi, bayangin. Tunggu, 15 juta itu dapat apa aja nih? Baik, itu sudah untuk yang acara di rumah sudah all in. Memang 15 juta itu untuk pakai dalam kota Yogyakarta memang sudah meliputi kayak dekorasi di rumah, terus nanti sudah ada rias pengantin, sudah ada dokumentasi foto dan videonya juga untuk virtual juga. Termasuk juga dari kita nanti akan ada makanan untuk keluarga yang hadir sekitar 25 sampai 30 pack. Wow, Namun nggak rugi itu. Kebetulan nih kita sekali lagi saya bilang kebetulan di sini kan kita juga selain kita tidak ngesup ke orang lain, tapi ada juga beberapa vendor yang bekerja sama dengan kita juga yang bisa mewujudkan mimpi pengantin ini. Kita sama-sama mencoba. Wah, padahal dulu saya membayangkan kalau mau menikah lagi, bukan itu maksud saya, salah. Kalau orang menikah di zaman sekarang itu udah ratusan juta. Tapi tunggu dulu, ini tadi FD sini. Ini ada FD saya, floor director, yang waktu dengar dia mau, wah boleh juga itu menikah. Coba kasih lihat di layar ini. Nah,
Mau menikah dengan cara ini atau tidak? Mau. Gini, kalau ini betul-betul mau dengan cara seperti ini, udah saya janji saya yang akan biayain pernikahan yang 15 juta itu. Ya, coba nanti diatur ini, serius ini ya. Iya, serius, Soalnya dia boleh. tadi bilang, dia tanya-tanya di mana alamatnya, mana nomor teleponnya. Aku bilang ngapain? Kita semua di rapat bilang ngapain? Menarik juga sebagai alternatif karena dia mau menikah, pusing ini dia sekarang ini. Tapi ngomong-ngomong udah ada jodohnya belum? Oh, insya Allah udah ada. Takutnya dia mau menikah tapi belum ada jodoh, minta disediakan dengan 15 juta, minta disediakan pasangannya juga. Oke, jadi saya janji kalau dia mau memakai jasa Mas Aji, Mbak Indri, saya biayain kawinnya. Menikahnya. Iya, yang benar. Lah ini di TV nih, direkam ini. Nggak boleh salim. Iya, udah. Saya yang tanggung. Iya. Dapat sponsor Saya nanti dari Mas Andi. saya ikut nonton, saya pakai jas, ikut nonton gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa tantangan yang dihadapi ketika menyelenggarakan pesta pernikahan secara virtual ini? Tantangannya apa? Tidak heran ya, kalau masyarakat kita sudah trauma dengan virus corona ini. Memang untuk bersahabat sulit, tetapi yakin saja bahwa kami atau wedding organizer yang sekarang ini mulai bergerak di virtual ini sudah sangat-sangat safe untuk menjaga segala kemungkinan di tempat itu sehingga. Oke, jadi berarti aman. Betul. Terima kasih sekali lagi buat Mas Aji dan Mbak Indri. Jadi itu tadi cerita dari Jogja. Bagaimana orang sekarang bisa menikah secara virtual. Maksudnya penyelenggaraan pestanya yang virtual. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada satu profesi yang menarik yang selama ini juga terdampak oleh COVID. Tapi profesional ini bisa juga menciptakan peluang walaupun di tengah situasi yang sulit. Apa yang dilakukan? Ikuti terus Kick Andy.